Mata Ino dingin dan buram seperti es saat dia mengendalikan gumpalan kesadaran jiwanya, yang bergerak seperti ular spiritual yang tak terlihat. Semuanya mengarah ke Xian. Namun, mantra jiwa yang telah dia ucapkan akan menyimpang jika diarahkan ke Xian. Tanpa gelombang energi jiwa Xian untuk dideteksi, kutukannya tidak dapat bekerja. Xian memegang pedang darah di tangannya sementara sinar darah menyebar ke seluruh tubuhnya dan menciptakan kepompong darah tebal yang menutupi tubuhnya. Tidak ada yang bisa mengganggu. Teknik rahasia jiwa tidak dapat menguncinya, jadi mantranya tidak dapat bekerja lagi. Ino sangat kesal dan dia ingin memuntahkan darah. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi aneh seperti ini di sepanjang jalannya mengolah mantra jiwa. Dia tahu bahwa pedang darah yang dipegang Xian memang aneh dan jahat. Dia juga tahu alasan mengapa kutukan rahasianya tidak dapat bekerja. Itu karena pedang darah itu. Namun, karena Yusan dan Xiaoen mengawasi dengan waspada, dia tidak bisa menyerbu untuk merebut pedang darah itu. Rupanya, dia tidak bisa menggunakan teknik rahasia untuk membunuh Xian. Lemak di wajah Gu He menggigil. Mata kecilnya menyala dengan cahaya ganas dan menatap Xian dengan kebencian yang dalam. Keluarga Gunya dan keluarga Xiao dari Fury Rain Star Area memiliki dendam berdarah. Karena Gu He masih anak kecil, dia telah mendengarkan ajaran leluhurnya. Dia harus membuat keluarga Xiaoen membayar harga yang mahal. Karena itu, Gu He membenci siapapun yang datang dari Fury Rain Star Area. Kali ini, kebetulan saja Xiaoen ada di kelompok ini. Gu He tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Xian, Xia Xinyan dan Ziyao memanggilnya dengan wajah khawatir. Mereka bergegas mendekatinya untuk memeriksa situasinya. Tetap berada di dalam serat darah halus, Xian tampak kedinginan. Dia menyipitkan mata dan menggelengkan kepalanya untuk memberitahu Ziyao dan Xia Xinyan agar tidak mengkhawatirkannya. Pria ini merampok cannon milik paviliun ramuan dan perkakas. Apakah kalian orang luar ingin ikut campur dalam masalah internal paviliun ramuan dan perkakas kami? Wajah Gu He dingin, tetapi dia tidak dapat menahan api amarahnya lagi. Dia melotot ke arah Yusan dan berkata, jika kamu bersungguh-sungguh, jangan salahkan paviliun ramuan dan perkakas karena tidak menunjukkan belas kasihan. Mentalitas Gu He hampir retak. Yusan dan Xiaoen dapat mengenali kondisi mental Gu He. Mereka mengerutkan kening pelan-pelan. Mereka juga cemas saat mereka terus berbalik untuk memeriksa formasi anak. Mereka berharap para ahli dari klan monster dan klan iblis dapat segera datang ke sini. Gu He menarik napas dalam-dalam. Dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia mengayunkan tangannya saat dia bersiap untuk memulai pertempuran ini, wajahnya dingin dan kasar. Namun, mulutnya yang besar terbuka seolah hendak berbicara, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara. Wajah besar Gu He meringis dan menumpuk gulungan lemak. Matanya tercengang. Dia tampak sangat canggung. Banyak prajurit paviliun ramuan dan perkakas yang mengelilingi area itu bingung. Mereka menatapnya bingung karena mereka tidak tahu mengapa dia tidak bisa bersuara meskipun dia jelas-jelas berteriak. Gu He mulai berkeringat. Wajahnya perlahan memucat. Lehernya yang besar seperti tiang bergoyang-goyang seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Prajurit paviliun ramuan dan perkakas, cahaya ilahi, liga pertarungan, dan area bintang hujan api tercengang. Mereka juga mengikuti garis pandangnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Gu He tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke suatu arah. Disitulah Xian berdiri. Mata puluhan ribu prajurit sekarang menatap satu tempat, yang berada di sebelah Xian. Tidak seorang pun tahu sudah berapa lama ada seorang lelaki tua berkepala putih dan kuno berdiri di sebelah Xian. Lelaki tua itu mengenakan jubah perak. Alisnya panjang dan putih seperti kabut. Matanya dipenuhi dengan senyuman, dan wajahnya sangat halus seperti giok putih. Sepertinya dia masih sangat muda. Dia memegang tongkat kerajaan, yang tampak seperti cabang pohon tua yang sudah mati. Bahan kayu tongkat kerajaannya aneh. Tongkat kerajaan itu dapat melepaskan gelombang energi kehidupan. Lengan lelaki tua itu memiliki banyak tekstur kayu ajaib. Tekstur itu aneh dan indah. Namun, tekstur itu tampak persis sama dengan tekstur tongkat kerajaannya, yang tampaknya mengandung beberapa prinsip dunia ini. Lelaki tua ini adalah anggota klan kayu. Sambil memegang tongkat kerajaan, lelaki tua itu tersenyum sambil mengamati Xian.
Terkadang, dia menyentuh serat darah halus di tubuhnya dan memberikan banyak penilaian. Saat ini, jumlah ahli di pulau berbentuk labu itu sebanyak gugusan awan di langit, yang mencakup lebih dari 10 ahli langit pertama dan langit kedua dari alam dewa yang baru mulai. Namun, sebelum Gu He melihat lelaki kuno itu, tidak seorang pun menyadari bahwa lelaki tua itu ada di sana. Semua orang tercengang karena mereka tidak pernah dapat membayangkan hal seperti ini. Mereka semua menatap lelaki tua berambut putih dari Wood. Si tua mengabaikan mereka semua. Dia masih mengamati Xian dengan rasa ingin tahu yang besar. Sepasang matanya penuh dengan minat dan kehangatan masa kecil. Dia tidak memiliki niat jahat. Namun, di bawah tatapannya, Xian merasa sangat kesal. Rasanya lelaki tua itu bisa membaca semua yang telah dialaminya dalam hidupnya dengan mudah. Mata lelaki tua itu tampaknya mampu melihat melalui hati orang-orang dan semua pengalaman yang mereka miliki sepanjang hidup mereka. Dari kejauhan, Gu He menatap mereka. Di matanya yang seukuran nasi, dia tampak memohon seolah-olah dia bahkan tidak bisa berbicara tanpa izin dari lelaki tua itu. Berdiri di samping Xian, Yusan dan Xiaoen menatap lelaki tua itu dengan serius. Mereka saling bertukar pandang karena mereka bisa merasakan ketakutan di mata masing-masing. Tiba-tiba, Yusan dan Xiaoen membungkukkan badan untuk menyapa dan berkata, "Pendahulu." Kemudian, mereka berdiri dengan tubuh membungkuk dan tidak berkata apa-apa lagi. Miao Rong dari Liga Pertarungan dan Jubo dari Cahaya Ilahi mengamati lelaki tua itu dan mencoba mencari informasi tentangnya di otak mereka. Tak lama kemudian, Jubo menggigil, cahaya ilahi memancar dari matanya. Matanya terpaku pada tongkat kayu di tangan lelaki tua itu. Dia bergumam, "Itu terbuat dari pohon kehidupan klan kayu. Pendahulu klan kayu, Sang Chen. Pertapa Agung Sang Chen." Suaranya sangat rendah sehingga orang lain di sekitarnya tidak dapat mendengarnya. Hanya Sana yang mendengarnya. Sana merasa skeptis dan merendahkan suaranya, "Siapa dia?" "Takdir, sang penjelajah takdir." Jubo memaksakan senyum. Sana berubah pucat karena ketakutan. Gu He masih memohon, menatap lelaki tua dari kayu itu. Xian menenangkan dirinya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa mantra jiwa Ino telah terhapus sementara dia tidak mengenalinya. Dia menatap Ino yang meringis dengan tetesan darah di sudut mulutnya. Dia tampak terluka dan memohon. Dia bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lelaki tua dari kayu di sebelahnya. Sambil mengerutkan kening, Xian berkata, "Bolehkah aku bertanya apa yang kau inginkan, pendahulu?" Lelaki tua dari kayu itu tersenyum, mata kirinya berkedip. Seketika, Gu He yang terpaku di sana dapat tergagap, "Orang bijak agung. Mengapa kau di sini?" "Orang bijak agung." Banyak orang tampak bingung. Mereka menatap lelaki tua dari kayu itu dan mencoba mengenalinya. Miao Rong dari Liga Pertarungan terkejut. Cahaya menyilaukan keluar dari matanya. Ketika dia menatap lelaki tua itu lagi, wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada seorang junior dan tidak berkata apa-apa lagi. "Aku di sini untuk menyelamatkan hidupmu." Lelaki tua dari kayu itu menggelengkan kepalanya, menatap Gu He, dan mendesah, "Keluarga Gumu telah merosot selama beberapa ribu tahun. Hingga generasimu, tidak ada seorang pun yang menaikkan gaji. Mengapa kau ingin mencari masalah untuk dirimu sendiri? Apakah kau benar-benar ingin keluarga Gumu tercabut?" Mendengarnya, wajah Gu He berubah pucat pasi. Namun, ia menerimanya. Seperti seorang siswa sekolah dasar yang meminta nasihat gurunya, ia berkata, "Orang bijak agung, tolong jelaskan padaku." "Baiklah." Lelaki tua dari kayu itu tersenyum dan menunjuk Xian, suaranya pelan dan lembut. "Jika aku tidak datang, beginilah yang akan terjadi. Kalian akan bertarung dengan para prajurit dari Fury Rain Star Area. Fury Rain Star Area akan gagal. Namun, ketika klan monster dan klan iblis datang, kalian berdua akan mengalami kerugian besar. Kemudian, orang-orang dari Fury Rain Star Area akan pergi. Kalian juga akan mengusir pemuda ini ke Fury Rain Star Area. Namun, dalam 100 tahun maksimal, dia akan kembali. Dia akan membasmi keluarga Gumu. Kau, Gu He, akan terbunuh juga." Lelaki tua itu berbicara dengan santai, tetapi banyak orang tidak mempercayainya. Mereka mengira dia hanya berbicara omong kosong.
Namun, tetua kedua Guhe dari Paviliun Ramuan dan Perkakas merasa seperti baru saja jatuh ke dalam ruang es. Dia melihat kematiannya terlebih dahulu. Dia memucat dan gemetar tak terkendali. Dia hanya berdiri di sana, menggigil karena ketakutan yang luar biasa. Dia tidak meragukan apa yang baru saja dikatakan lelaki tua itu kepadanya. Ketika dia melihat Xian lagi, Guhe dilanda kepanikan. Dia tampak gila sekaligus bingung. "Oh, aku bisa menambahkan satu hal lagi," desah lelaki tua dari kayu itu. "Jika kalian memulai pertempuran ini, Fury Rain Star Area dan Agathe Star Area akan terlibat. Perang bintang akan terjadi, dan klan dewa bisa menyerbu Agathe Star Area dan Fury Rain Star Area dalam 2 atau 300 tahun. Dia menunjuk ke arah Miao Rong, Jubo, Yusan, Xiao En, dan Ino. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, "Kalian semua pasti sudah mati dalam pertempuran." Orang-orang yang berada di bawah jarinya merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka begitu ketakutan hingga mereka bisa meramalkan masa depan mereka. "Kau mengatakannya seolah-olah semuanya benar," Xian tersenyum aneh. "Sangat buruk bahwa kau bukan seorang medium tipuan." "Oh tidak, aku adalah medium tipuan terbesar di Agathe Star Area." Lelaki tua itu menyeringai, kemampuannya menjadi rileks. "Tetapi banyak orang percaya pada medium tipuan ini. Karena, apa yang kukatakan kepadamu bisa jadi adalah masa depanmu." "Orang bijak agung, aku salah." Tetua kedua mengubah raut wajahnya dan membungkuk dalam-dalam. Dia bertindak dengan penuh penyesalan dan kesungguhan. Semua orang tercengang. Jika ini tidak terkait dengan nasib wilayah bintang 2, aku tidak perlu menghabiskan tenagaku untuk menghitung dan membuat orang-orang skeptis." Orang tua kayu itu menggelengkan kepalanya. Tongkat kayu di tangannya melepaskan gelombang energi ekstrim yang dapat memengaruhi jiwa orang-orang dan memberi mereka halusinasi yang membuat jiwa mereka runtuh. Xian tidak terkecuali. Yusan dan Xiao En berubah warna karena ketakutan. "Tolong beritahu kami status dan gelarmu." Xiao En ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan hormat. "Aku Sang Chen," kata orang tua kayu itu dengan lemah. Sang Chen, kau adalah penjelajah takdir yang mengolah kekuatan takdir Upanishad. Kau pernah ke daerah bintang hujan api kami, kan?" Xiao En tiba-tiba bersemangat. Ia bertanya sambil mengayunkan tangannya, "Aku mengenalmu. Buku-buku rahasia keluarga Xiao menyebutkanmu berkali-kali. Aku telah menjelajahi banyak daerah bintang. Bukan hanya daerah bintang hujan api milikmu." Sang Chen tersenyum, "Oh, benar. Aku pernah minum dengan Xiao Zhan. Xiao Zhan adalah kakek Xiao En. Akan tetapi, ia telah gugur dalam pertempuran dengan klan dewa." Profil Sang Chen dalam buku-buku keluarga Xiao ditulis oleh Xiao Zhan. "Oh, ternyata itu kau, pendahulu Sang." Xiao En senang. Ia menunjukkan rasa hormat yang lebih. Swosh, swosh, swosh. Sementara Xiao En gembira, formasi anak di belakangnya aktif. Lingkaran cahaya yang indah mengembang. Para ahli dari klan monster dan klan iblis muncul dengan Bat, Gute, dan Blood Devil sebagai pemimpinnya. Ketiganya penuh dengan aura pembunuh dan wajah yang ganas. Mereka datang untuk pertempuran berdarah. Semakin banyak ahli monster dan iblis datang tanpa henti. Guhe berubah warna. Dia melirik Sang Chen, wajahnya rendah hati. Dia hanya berdiri diam dan tidak berani bersuara untuk meminta pertempuran lagi. Blood Devil, Gute, dan Bat merasa kesal karena Leona ingin pergi. Ketika Feilan dan Katuo memberitahu mereka situasi di mana Guhe dari Paviliun Ramuan dan Perkakas ingin menyerang Xian, mereka menggerutu dan datang seperti guntur. Prajurit klan monster dan klan iblis semuanya mengenakan baju besi berat dengan helm besi yang menakutkan. Aura pembunuh mereka melesat keluar seperti ujung yang tajam. Ketika ratusan prajurit monster dan iblis berbaris rapi, aliran aura haus darah menyembur keluar seperti sungai yang meluap. Tidak ada emosi di wajah Leona yang menakutkan. Dia tampak dingin dan kasar, matanya memancarkan lingkaran cahaya gelap. Setelah para prajurit monster dan iblis itu menjalani pelatihannya, mereka tampak diwarnai dengan darah. Bau darah yang kental seperti ini membuat orang mual. Para prajurit Paviliun Ramuan dan Perkakas menghadapi para prajurit di belakang Leona dengan ketakutan. Blood Devil, Gute, dan Bat berdiri dengan arogan di depan. Berdiri di belakangnya adalah beberapa ahli langit pertama dari alam dewa yang baru mulai.
Mereka semua adalah pahlawan klan monster dan iblis. Aura mereka bagaikan pelangi, energi mereka ganas dan berlimpah. Tidak seperti saat mereka memasuki penjara hantu bayangan di mana hanya Blood Devil, Bat, dan Gute yang merupakan ahli alam dewa baru. Tentu saja, saat itu, hanya ada 3 ahli alam dewa baru dari klan monster dan klan iblis. Karena mereka memiliki peran penting lainnya, mereka tidak ikut dalam perjalanan ke penjara hantu bayangan. Hari ini berbeda, ketika mereka tahu paviliun ramuan dan perkakas telah membawa klan api, klan es, dan klan kristal ke tempat ini dengan sekitar 30.000 prajurit, Blood Devil dan yang lainnya harus memobilisasi para ahli dari klan mereka. Ada 9 ahli alam dewa baru dari klan monster dan klan iblis termasuk Blood Devil dan 2 lainnya, dan lebih dari 10 ahli di alam dewa ethereal. Meskipun hanya ada beberapa ratus prajurit yang datang ke sini kali ini, mereka semua berasal dari pasukan elit. Apa yang terjadi? Suara Blood Devil seperti lonceng perunggu yang berdenting. Dia menatap Guhe dengan dingin, selamat kepada tetua kedua atas posisimu yang lebih tinggi. Namun, paviliun ramuan dan perkakas tidak pernah ikut campur dalam masalah penting apapun di wilayah bintang Agate. Setelah kau memegang jabatan, kau ingin segera melanggar aturan, bukan? Biasanya, paviliun ramuan dan perkakas tidak akan pernah berpartisipasi dalam perselisihan apapun di wilayah bintang Agate. Namun, mereka sering memengaruhi kekuatan secara diam-diam dalam bayang-bayang. Semua orang tahu itu. Guhe membawa klan es, klan api, dan klan kristal ke sini, yang berarti mereka harus menyapu bersih orang luar dari wilayah bintang Agate. Namun, mereka telah melanggar aturan paviliun ramuan dan perkakas. Saat Blood Devil datang, dia langsung bertanya kepada Guhe tanpa berusaha bersikap baik atau sopan. Guhe mengerutkan alisnya. Dia dengan enggan menatap Sang Chen dan tidak banyak bicara. Apa yang dikatakan Seng Chan telah mengguncangnya dengan keras. Dia merasa terancam. Guhe tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Xian, wajahnya semakin meringis. Dia tahu bahwa dengan posisinya, Sang Chen tidak akan menipunya. Apa yang dikatakan Sang Chen adalah kebenaran. Jika dia memulai perang di sini, keluarga Gu-nya akan tercabut. Dia juga akan terbunuh. Pemuda di depannya akan menjadi pencetusnya. Guhe sangat khawatir. Petik 2 titik. Blood Devil, Sang Chen memanggilnya dengan pelan. Blood Devil, Gute, dan Bat mendengar suaranya. Mereka terkejut dan tubuh mereka bergetar. Mereka segera menyambutnya dengan hikmat. Orang bijak agung. Mereka tampaknya lebih mengenal Sang Chen daripada Guhe. Sekilas, mereka tahu identitas Sang Chen. Mereka segera menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya. Perselisihan ini berakhir di sini. Jangan memperpanjangnya lebih jauh. Sang Chen menghela nafas dan kemudian menambahkan, jika kamu tidak ingin melihat Fury Rain Star Area dan Agate Star Area jatuh ke dalam kendali klan dewa, kamu harus tenang sekarang. Sambil berbicara, Sang Chen tampak sangat lelah. Tampaknya berbicara juga melelahkan baginya saat ini. Gumpalan kabut darah diam-diam menyebar dari tubuh Dewa Sang Chen. Ki-nya yang melimpah terkuras dengan cepat. Dia sama sekali tidak terlihat baik. Wajahnya perlahan memucat. Sepertinya ada tangan tak kasat mata yang menghancurkan pikiran dan tubuhnya pada saat yang bersamaan. Dia bisa membekukan Guhe dan melukai Ino hanya dalam sekejap dan tidak ada yang bisa mengenali serangannya. Namun, saat ini dia tidak memiliki seberkas kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa berdiri dan menahan rasa sakit. Sang Chen terbatuk dengan sangat keras. Tetesan darah gelap mengalir dari sudut mulutnya. Dia tersenyum sedih. Mengangkat kepalanya untuk melihat cakrawala yang luas, dia menggigil. Semua orang ketakutan. Mereka menatapnya, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi padanya. Orang-orang yang bisa memahami situasinya memiliki mata pahit sementara mereka merasakan banyak gelombang naik di hati mereka. Setan darah terguncang. Dia berjalan ke Sang Chen dan bersiap untuk menggunakan darah setan abadi untuk menyembuhkan lelaki tua itu. Tidak ada gunanya, Sang Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan setan darah, sambil tersenyum paksa. Itulah harga yang harus kubayar. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihat jaring laba-laba takdir atau jalan yang harus kutempuh. Berhenti sejenak, dia mencoba untuk terlihat bersemangat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikan pertempuranmu.
Aku harap kamu akan mendengarkan apa yang telah kukatakan hari ini. Gu He, Xiao En, Yusan, Blood Devil, dan yang lainnya menatapnya dan mengangguk. Tidak ada yang berani protes. Jangan berkelahi. Hentikan rasisme. Hentikan kebencian dan dendam keluarga. Lupakan pertikaian antara dua wilayah bintang. Sang Chen memandang dan berbicara kepada mereka. Penghalang antara wilayah bintang Agate dan wilayah bintang Dewa Kuno akan terkoyak dengan paksa dalam waktu maksimal 10 tahun. Ketika itu terjadi, pasukan besar klan Dewa akan menyerbu kalian. Aku harap kalian akan siap dalam 10 tahun. Tingkatkan kompetensi semua orang semaksimal mungkin. Jika kalian tidak dapat mengalahkan klan Dewa, kalian akan dibunuh. Kalian akan diperbudak. Semua prajurit wilayah bintang Agate, Blood Devil, Bat, Gute, Guhe, Ino, Miaorong, Jubu, dan bahkan para prajurit di alam dewa yang baru lahir memiliki wajah pucat. Tidak ada yang meragukan Sang Chen. Semua orang membungkuk dan merasa berat hati. Sang Chen menatap Yusan dan Xiao En. Kedatanganmu untuk mencari Leona untuk melatih prajuritmu adalah langkah yang tepat. Di alam semesta yang luas ini, mereka yang bisa menghadapi klan dewa hanyalah anggota garis keturunan Bloodthirsty. Kau hanya punya waktu 7 atau 8 tahun sebelum operasi besar klan dewa. Mereka akan menyerang Fury Rain Star Area dengan kekuatan terbaik mereka. Jika kau bisa menang dalam pertempuran itu, Fury Rain Star Area tidak perlu khawatir tentang klan dewa untuk waktu yang lama. Kau harus bergegas dan mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Xiao En dan Yusan ketakutan. Mereka mengangguk. Mereka percaya apa yang baru saja dikatakan Sang Chen kepada mereka. Sang Chen terbatuk, garis pandangnya jatuh pada Xian. Aku diminta untuk berada di sini. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Ikuti aku. Siapa yang memintamu untuk datang menemuiku? Xian terkejut. Sang Chen menyeringai dan tidak menjelaskan. 4 cincin tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya dan terbang menuju Fei Lan, Leona, Katuo, dan Benny. Seseorang memintaku untuk mengirimkan cincin-cincin itu kepada kalian. Cincin-cincin itu sangat berguna bagi wilayah dan kekuatan kalian. Aku berharap kalian mencapai kondisi yang sempurna di masa depan. Dia menatap Xian dan berkata, kalian tidak perlu mengurus mereka untuk sementara waktu. Mereka memiliki takdir mereka sendiri. Fei Lan, Leona, Katuo, dan Benny menerima cincin-cincin itu. Mereka merasakannya sejenak. Beberapa detik kemudian, mata mereka berbinar dan wajah mereka gembira. Rupanya, apa yang tersimpan di dalam cincin-cincin itu sangat cocok untuk mereka. Kalian berdua, Sang Chen memandang Fei Lan dan Leona dan tersenyum, orang-orang yang ingin kalian temukan telah lolos dari kesulitan. Kalian tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka baik-baik saja. Kalian akan segera bertemu dengan mereka. Fei Lan dan Leona sangat gembira. Pria Fei Lan dan ayah Leona telah meninggalkan Raging Flame Star Area sejak lama. Mereka tidak menerima pesan apapun dari mereka untuk waktu yang lama. Setelah mereka tiba di Agate Star Area, mereka tahu bahwa orang-orang yang ingin mereka temukan dulunya dikurung oleh klan bayangan gelap, namun, setelah meninggalkan lorong luar angkasa, mereka tidak menemukan apapun. Keduanya kecewa dan khawatir. Hari ini, mendengar Sang Chen, mereka berdua akhirnya merasa tenang. Mereka bahkan lebih bahagia daripada menerima cincin itu. Mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada Sang Chen. Benny dan Katuo juga membungkuk kepadanya dengan wajah tulus. Tidak perlu berterima kasih padaku, Sang Chen menggelengkan kepalanya. Akulah yang berutang padamu. Dia segera menoleh ke Xian dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Ikutlah denganku, cepatlah. Kemana? Aku akan memberitahumu di jalan. Baiklah. Xian hanya mengonfirmasi dengan Sang Chen. Kamu memberikan kitab suci paviliun ramuan dan perkakas kepada Gu He, kata Sang Chen tiba-tiba. Memberikannya kepada Gu He. Xian menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin, dia tidak pantas mendapatkannya. Itu untuk Fu Wei. Kitab suci ditakdirkan untuknya. Hari ini, di antara para tetua paviliun ramuan dan perkakas, hanya Fu Wei yang memiliki kapasitas untuk memecahkan misteri kitab suci. Sang Chen menatap Gu He dan merenung, Fu Wei adalah masa depan paviliun ramuan dan perkakas. Jika dia tidak dapat menguraikan misteri kanon, kau akan mengikuti jejak Master Paviliun sebelumnya.
Hanya jika Fu Wei dapat memecahkan misteri kanon, kau dapat lolos dari takdirmu yang fatal. Gu He memucat. Master Pavilion sebelumnya telah menempa senjata atau memurnikan pelet hingga mereka jatuh ke dalam kekacauan, menghancurkan tubuh mereka, dan hanya meninggalkan seberkas jiwa yang sekarat. Namun, mereka tidak dapat bertahan lama. Tampaknya itu terkait dengan banyak rahasia dalam pemurnian pavilion ramuan dan perkakas. Pandai besi dan alkemis alam bawah tidak akan menemui hambatan seperti itu. Namun, ketika mereka mencapai level tertentu, mereka akhirnya akan jatuh ke dalam takdir seperti itu. Master Pavilion sebelumnya dan tetua tertua di pavilion telah menghilang seperti itu. Gu He menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah putus asa, "Aku mengerti." "Baguslah kau mengerti." Sang Chen mengangguk. "Aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Aku ingin kau hidup lebih lama. Ingatlah untuk memberikan canon kepada Fu Wei. Jika tidak, kau akan mati pada akhirnya." Sang Chen menatap Xian dan berkata, "Berikan padanya. Kita sedang terburu-buru. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Kakek buyutmu sedang menunggumu untuk menyelamatkannya." "Kakek buyutku." Xian berubah warna karena ketakutan. "Bagaimana keadaannya?" "Dia terlalu ekstrim. Dia punya masalah. Aku telah mengurungnya untuk sementara waktu. Situasinya serius." Sang Chen menghela napas, "Kita harus bicara di jalan." Xian tidak ragu lagi. Dia mendengus pada Gu He dan melemparkan cannon kepadanya. "Jika kau masih memiliki cannon lain kali aku melihatmu, aku akan mengambilnya untuk kedua kalinya." "Baiklah, aku akan mengambil nyawamu juga." Gu He berubah pucat. Dia tidak berani membuka mulut dan berbicara. Dia hanya meraih cannon sambil meringis. Setelah mendengar ramalan Sang Chen yang mengatakan bahwa dia akan mati di tangan Xian jika melawannya, Gu He tanpa sadar waspada terhadap Xian. Menghadapinya, Gu He tidak bisa menahan rasa cemas yang tak tertahankan. Sang Chen bergegas pergi. Dia berada di sana selama sekitar 1 jam sebelum dia pergi. Namun, dalam 1 jam, sebagian besar ahli dari Agathe Star Area dan Fury Rain Star Area tampaknya berada di bawah pengaruhnya. Mereka telah memutuskan untuk menghentikan pertempuran yang mungkin terjadi. Dengan cepat, semua prajurit di tempat itu berpencar. Gu He mengambil cannon dan mengusir kapal perangnya. Prajurit dari klan Es, klan Api, dan klan Kristal pergi bersamanya. Jubo, Sana, dan Ziyao dari Cahaya Ilahi berdiskusi sebentar dan kemudian memutuskan untuk kembali ke markas Cahaya Ilahi. Mereka harus mulai mempersiapkan diri untuk perang sengit yang akan datang di masa depan. Blood Devil, Yusan, dan Xiao En berdiskusi dengan para prajurit dari Fury Rain Star Area untuk sementara waktu untuk menguraikan rencana mereka. Leona akan mengatur dan membantu klan monster, klan iblis, dan Fury Rain Star Area melatih prajurit mereka. Yusan dan Xiao En sangat menyukai Benny, jadi mereka meminta Benny untuk membantu prajurit Fury Rain Star Area dalam pelatihan untuk mempersiapkan perang besar di masa depan. Perkataan Sang Chen samar-samar dan tampak jauh di depan. Namun, tidak ada yang berani meragukannya. Mereka menganggap perkataannya sebagai kebenaran dan dasar bagi rencana dan strategi mereka. Sang penjelajah takdir, Sang Chen, berdiri sebagai nabi misterius yang telah beroperasi selama bertahun-tahun di Agathe Star Area. Tidak ada satupun ramalannya yang salah. Rumor mengatakan bahwa ketika Sang Chen masih kecil, dia samar-samar dapat melihat masa lalu dan masa depan orang-orang. Untuk waktu yang lama, Sang Chen telah mencari nafkah sebagai peramal. Suatu hari, dia tiba-tiba dapat meramalkan masa depan. Lambat laun, dia menjadi terkenal dan memperoleh kekuatan luar biasa Upanishad untuk memahami takdir. Beberapa ribu tahun telah berlalu dan nama Sang Chen telah tersebar di antara kekuatan-kekuatan besar. Para ahli yang mengetahui bakatnya akan menganggapnya sebagai pelatih kehidupan untuk diajak berkonsultasi. Sang Chen tidak mengecewakan mereka. Dia telah memecahkan banyak bencana yang dapat memusnahkan seluruh Agathe Star Area. Dia telah menjaga Agathe Star Area tetap aman melalui banyak periode yang berbahaya. Karena Sang Chen, perang berdarah yang akan datang harus dihentikan sebelum benar-benar terjadi. Gu He pergi bersama para prajurit dari Paviliun Ramuan dan Perkakas. Pasukan dari Liga Cahaya Ilahi dan Liga Pertarungan juga meninggalkan planet ini. Setelah itu, Blood Devil, Bat, dan Gute juga kembali ke tempat mereka melalui formasi anak.
Leona tinggal di Cloud Sea Star. Bersama dengan Benny, mereka membantu para ahli area bintang hujan api melatih pasukan mereka. Cloud Sea Star kembali tenang. Di dalam lautan bintang yang dalam dan gelap, dua sosok melintas dan menghilang seperti meteor. Mereka telah meninggalkan penjara hantu bayangan dan pergi cukup jauh. Di galaksi Agate, mereka melakukan perjalanan seperti dua pesawat ulang-alik. Node ruang di sekitar mereka mengalami keributan hebat saat mereka terus bergoyang melalui ruang. Mereka menghilang tak lama kemudian ke celah ruang dan muncul kembali di area lain. Hari ini, mereka berdua tiba di tepi area bintang Agate, area bintang-bintang mati yang mengambang. Mereka mendarat di bintang mati yang terpencil dengan banyak gua kasar. Bintang mati ini tidak memiliki energi bumi dan surga atau gelombang energi makhluk hidup. Itu sangat dingin dan sunyi. Swoosh! Xian mendarat di tanah dan berkeringat, apakah kita sudah sampai? Kamu selalu mendesakku untuk menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk melewati node ruang dan teleportasi dalam skala kecil, tetapi kamu belum memberitahuku tentang situasinya. Tahukah kamu bahwa bergerak terus-menerus seperti itu akan menghabiskan banyak energi jiwaku? Rupanya, kondisinya tidak baik. Setelah mereka meninggalkan Cloud Sea Star, Sang Chen terus mendesaknya dan menunjukkan arahnya sehingga ia dapat menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk berteleportasi. Xian harus terus-menerus menghabiskan energinya. Setelah berkali-kali, ia hampir kelelahan. Saat ini, ia telah menghabiskan 70% atau bahkan 80% energi dalam tubuh ini. Setiap kali ia berteleportasi, ia dapat melintasi beberapa bintang kehidupan, yang jaraknya sekitar miliaran mil. Jika ia belum mencapai alam dewa ethereal, ia pasti sudah kelelahan. Selama perjalanan ini, Sang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia memasang wajah berat hati dan merenung, ia tidak bereaksi terhadap pertanyaan Xian, yang membuat Xian semakin curiga. Xian akhirnya meledak. Sang Chen masih memiliki wajah serius, tetapi matanya jauh lebih baik. Ia tiba-tiba tersenyum dan menoleh untuk melihat Xian, aku memang menemukan yang tepat. Dengan basis kultivasi alam dewa ethereal langit pertama, kau dapat berteleportasi 11 kali. Setiap kali, kita melakukan perjalanan miliaran mil. Kekuatan yang kau miliki dalam tubuhmu sungguh luar biasa. Aku mengorbankan segalanya untuk pergi bersamamu. Aku tidak di sini untuk mendengarkan pujianmu. Xian tergesa-gesa. Bagaimana kabar kakek buyutku? Sang Chen merenung sejenak lalu berkata, kau harus melihatnya terlebih dahulu. Sebuah lingkaran cahaya biru muda mengembang dari telapak tangannya dan beriak seperti gelombang air. Perlahan, lingkaran itu memproyeksikan beberapa gambar. Sebuah kristal es biru besar muncul. Kristal ini buram dan berkilauan dengan udara dingin yang menusuk tulang. Kristal itu mengurung tubuh yang tinggi dan kurus. Orang itu tampaknya telah mengurung dan membekukan fungsi tubuh dan jiwanya. Itu kakek buyutku. Xian mendesis dingin. Lihatlah lebih dekat. Sang Chen mendesah. Cahaya biru di telapak tangannya berubah lagi. Kristal biru itu membesar. Kaisar Yang Tian berada di dalam kristal es dan menjadi lebih jelas. Xian dapat melihat bahwa seluruh tubuhnya berdarah dengan banyak luka. Dia tampak seperti manusia ketika seekor binatang buas menggunakan cakarnya untuk mencakarnya. Beberapa goresan begitu dalam sehingga Xian bahkan dapat melihat tulang-tulangnya. Karena jarak dan kristal es itulah Xian tidak mengenali situasinya pada pandangan pertama. Pada saat ini, tubuh Dewa Kaisar Yang Tian diperbesar beberapa kali. Xian dapat melihat luka-luka membentang di sekujur tubuhnya seperti banyak parit dalam yang bahkan mencapai kerangkanya. Ada ratusan goresan yang meluas dan saling bersilangan di sekujur tubuhnya. Wajah Xian tampak seperti ditutupi lapisan es. Namun, suaranya sangat tenang. Siapa yang melakukan itu? Sang Chen mempertahankan posisi tangannya. Dia menatapnya dengan alami dan tenang. Dia melakukan itu pada dirinya sendiri. Xian gemetar. Aura pembunuh di mata Xian seperti naga jahat yang membalikkan tubuhnya. Dia melakukan itu. Kamu mengatakan kepadaku bahwa dia melakukan itu pada dirinya sendiri. Aura pembunuh yang berat. Sang Chen terguncang. Dia mengernyitkan alisnya dan mendesah. Dia pantas menjadi pewaris garis keturunan itu. Memang benar dia melakukan itu pada dirinya sendiri. Kalian teruslah menonton. Sang Chen menyemburkan sinar listrik perak yang merembes ke dalam gambar di depan mereka.
Dia memperbesar gambar Kaisar Yang Tian beberapa kali. Sekarang, Kaisar Yang Tian tampak seperti raksasa yang dapat menaungi seluruh langit dengan tubuhnya yang seperti gunung. Di dalam matanya yang dalam terdapat cahaya aneh. Xian dapat merasakan beberapa fluktuasi energi yang aneh namun dahsyat di otaknya. Xian tiba-tiba menutup matanya. Seberkas kesadaran jiwa terbang keluar dan mencoba merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia terguncang. Dia membuka matanya, yang dipenuhi rasa takut. Apa makhluk-makhluk kecil itu di altar jiwanya dan di otaknya? Dia dapat merasakan dengan jelas ratusan ribu makhluk kecil di dalam otak dan altar jiwa Kaisar Yang Tian. Makhluk-makhluk itu sangat kecil sehingga dia hanya dapat merasakannya dengan jiwanya. Namun, mereka sangat jahat dan aneh dengan ki dingin dan memenuhi kepala Kaisar Yang Tian. Sang Chen mengepalkan jari-jarinya. Citra Kaisar Yang Tian menghilang. Kaisar Yang Tian telah berada di zona jahat utara di area bintang Agate selama bertahun-tahun. Ia menerima warisan mendalam dari Upanishad kekuatan keputusasaan. Ia terus-menerus menantang para ahli lokal. Dengan cara itu, ia meningkatkan wilayah kekuasaannya dan kekuatannya secara stabil dan cepat. Setiap kali, ia selalu menantang para ahli yang wilayah kekuasaannya lebih tinggi darinya. Ia mengalahkan mereka pada akhirnya. Itulah misteri namun juga fitur penting dari Upanishad kekuatan keputusasaan. Ia telah memahami esensinya. Ahli terakhir yang ditantangnya di zona utara memiliki harta karun jahat yang langka, yang berisi sejumlah besar makhluk-makhluk itu. Sebelum meninggal, ia telah melepaskan mereka untuk menggerogoti tubuh dan jiwa Kaisar Yang Tian. Ia langsung jatuh ke dalam status iblis. Ia kehilangan kendali atas jiwa dan kesadarannya. Ia menggaruk tubuhnya dengan gila seperti itu. Ia hampir menghancurkan tubuh dewanya. Makhluk ini disebut kutu daun pembusuk jiwa. Itu adalah sejenis serangga iblis mikro. Kutu daun itu dapat menggerogoti otak dan berkembang biak. Mereka dapat menyerang pikiran orang dan mendistorsi laut kesadaran dan altar jiwa. Mereka akan membuat orang gila dan kehilangan diri mereka sendiri. Berhenti sejenak, Sang Chen melanjutkan, Kaisar Yang Tian memiliki kutu daun pembusuk jiwa di otaknya. Ia kehilangan akal sehatnya tak lama setelah itu. Ia telah jatuh ke dalam iblis. Ia telah menghancurkan tubuhnya. Aku telah menggunakan kristal es biru dari zona utara yang sangat dingin untuk menghentikannya dan kutu daun di otaknya. Dalam kurungan itu, kita bisa mengawetkannya dengan baik. Aku bisa menggunakan api surga untuk memurnikan serangga atau cacing itu, kata Xian. Sang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, kita tidak bisa menggunakan metode itu. Api surga bisa membakar kutu daun pembusuk jiwa, tetapi mereka juga bisa membakar jiwa Kaisar Yang Tian. Serangga iblis itu telah menyatu dengan kesadaran jiwa dan otaknya. Pada saat ini, mereka menjadi satu. Jika kamu membakar kutu daun pembusuk jiwa, Kaisar Yang Tian juga akan terbunuh. Mendengarkannya, Xian mengerutkan kening, apakah kamu punya metode? Tentu saja, aku punya metode, Sang Chen mengangguk. Kami membutuhkanmu untuk melakukan itu. Ikuti aku dulu. Ketika kita sampai di sana, aku akan menceritakan detailnya kepadamu. Sang Chen menyentuh tanah di bawah kakinya. Suara aneh bergema dari dalam tanah bintang mati yang tandus ini. Sepertinya dia baru saja mengaktifkan suatu mekanisme. Dia mengangguk kepada Xian lalu terjun ke gua gelap yang baru saja retak di bawah kaki mereka. Dia langsung memasuki bintang mati itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Xian melompat ke gua itu dan memasuki bintang mati itu. Setelah 15 menit, Xian melihat Sang Chen berdiri di menara segitiga yang tinggi. Menara itu terbuat dari kristal fantasi kosong. Menara itu memiliki begitu banyak sinar cahaya yang indah dan rumit yang saling bersilangan. Jelas, itu adalah formasi teleportasi ajaib. Di bawah formasi teleportasi itu terdapat banyak kristal ilahi berkualitas tinggi, yang mengandung sejumlah besar energi bumi dan surga. Energi semacam ini begitu kental sehingga hampir seperti air. Ketika naik, itu seperti air danau yang indah dan membuat orang merasa kagum. Sekilas, dia tahu betapa rumitnya formasi teleportasi ini. Itu jauh lebih indah daripada formasi anak yang telah disempurnakannya. Di mana sambungannya? Sambil berdiri bingung sejenak, Xian bertanya. Kita harus meninggalkan Agate Star Area terlebih dahulu, Sang Chen tersenyum. Apakah formasi teleportasi ini bisa melintasi area bintang?
Xian berubah warna karena ketakutan. Sang Chen mengangguk, di Agate Star area kita, ini adalah satu-satunya formasi teleportasi luar angkasa yang dapat melintasi batas luar angkasa. Aku telah mengamati tempat ini selama bertahun-tahun. Di tengah lautan energi yang lebih mirip danau, cahaya menyilaukan melesat keluar, membentuk formasi yang rumit. Gelombang energi yang dahsyat dipicu. Xian dan Sang Chen bersinar seperti kristal yang menyilaukan. Mereka menghilang dalam cahaya yang cemerlang. Baik tubuh maupun jiwa mereka diteleportasi. Mereka menghilang dari bintang mati ini. Ledakan, ledakan, ledakan bergema tanpa henti di dalam bintang mati. Gua yang telah retak perlahan tertutup. Formasi luar angkasa yang menakjubkan itu tidak memiliki gelombang energi lagi. Kristal ilahi berkualitas tinggi dengan energi yang melimpah telah kehilangan energinya setelah diaktifkan. Sekarang, mereka tampak seperti batu biasa yang kusam yang tertanam dalam formasi. Tidak ada gelombang energi lagi. Di dalam kabut tebal, Sang Chen dan Xian seperti dua sinar bersinar yang bergerak maju. Kabut semacam ini memiliki kekuatan magis, yang dapat memisahkan kesadaran jiwa. Di area ini, Xian tidak dapat merasakan sekelilingnya. Dia merasa buta dengan mata terbuka. Jelas, ini bukan pertama kalinya Sang Chen datang ke sini. Dalam kabut tebal ini, dia terus memberi Xian arahan dan membimbingnya untuk bergerak maju. Apakah kita meninggalkan area bintang Agate? Xian bingung. Dalam formasi teleportasi luar angkasa yang besar itu, Xian merasa seperti jiwa dan tubuhnya terpisah. Dia merasa sangat pusing. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya di tempat ini. Namun, dia tidak melihat formasi teleportasi yang sama di sini, yang membuatnya tercengang. Biasanya, formasi teleportasi tidak dapat berteleportasi ke satu arah. Itu membutuhkan formasi teleportasi lain di tempat tujuan untuk menghubungkan rute dan menteleportasi orang atau benda. Namun, ketika dia bangun, dia melihat dirinya di kabut tebal tanpa formasi teleportasi lain. Dia sangat terkejut. Itu benar. Kita tidak berada di area bintang Agate lagi. Sang Chen mengangguk dan berkata, kita berada di area pinggiran area bintang lain. Area ini disebut area bintang kabut fantasi, yang berdekatan dengan area bintang hujan api dan area bintang batu akik. Tidak terlalu jauh dari tempat yang baru saja kita tinggalkan. Sang Chen melihat ke depan mereka, tubuhnya melepaskan fluktuasi energi magis yang dapat membersihkan kabut di depan mereka. Dia fokus dan tidak banyak bicara kepada Xian. Mengapa kau membawaku ke sini? Xian mengerutkan kening. Seseorang memintaku untuk melakukannya. Siapa yang memintamu? Salah satu bajingan abadi dari garis keturunan Bloodthirstimu. Aku berutang padanya. Aku sudah berjanji padanya jadi hari ini, aku memenuhi keinginannya. Siapa pendahulu itu? Frederick. Sang Chen berkata sambil menggertakkan giginya. Xian bingung. Dia berpikir dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sang Chen menoleh untuk melihat Xian dan cincin pembuluh darah di jarinya. Dia berbicara dengan samar, apakah cincin itu tidak memberitahumu apapun? Ingatannya belum lengkap. Xian menjawab dengan jujur. Dia segera menyadari niatnya dan bertanya, bisakah kau ceritakan lebih banyak? Kisah yang berhubungan dengan cincin dan keturunan garis keturunan haus darah. Bisakah kau ceritakan rahasia yang kau ketahui? Sang Chen merenung sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sebaiknya kau menunggu sampai cincin itu mengumpulkan ingatannya sepenuhnya. Cincin itu akan memberitahumu nanti. Aku bukan dari garis keturunanmu. Aku tidak tahu banyak rahasiamu. Jika aku memberitahumu sesuatu, itu hanya permukaan masalahnya. Aku mungkin mengganggu rencana bajingan-bajingan itu. Semuanya tidak akan baik-baik saja. Bajingan-bajingan itu, siapa yang kau maksud? Mata Xian berbinar. Dia bertanya dengan penuh semangat, beberapa pendahulu garis keturunan haus darah masih hidup. Berapa banyak dari mereka? Dia selalu mengira bahwa para pendahulu garis keturunan Bloodthirsty semuanya sudah mati. Satu-satunya yang masih hidup adalah orang yang mengolah kekuatan kematian Upanishad. Namun, dia masih belum memiliki banyak petunjuk yang berhubungan dengan pria itu. Apakah itu Frederick, namanya? Bagaimana mereka bisa mati dengan mudah? Sang Chen mencibir bibirnya, wajahnya canggung. Kau telah meremehkan vitalitas mereka yang ulet.
Bisakah kau memberitahuku kekuatan mana yang diolah Frederick Upanishad? Xian bertanya dengan sungguh-sungguh. Hingga saat ini, Xian telah mengetahui 5 dari 8 warisan garis keturunan Bloodthirsty, yang meliputi kematian, erosi, kegelapan, kekacauan, dan kehancuran. Dia tidak tahu tentang 3 lainnya. Seperti yang disebutkan Sang Chen, tentu saja, Xian harus mengetahuinya. Frederick adalah anggota klan mayat. Tentu saja, dia mengolah kekuatan mayat, kata Sang Chen dengan santai. Mayat, kekuatan mayat, wajah Xian menjadi aneh. Kekuatan mayat adalah salah satu dari 8 warisan agung. Tentu saja, wajah Sang Chen juga tampak aneh. Kau bahkan tidak tahu tentang 8 warisan agung. Xian merasa sangat malu. Ia tersenyum paksa. Sampai saat ini, aku hanya mengenal 5 Upanishad kekuatan termasuk kematian, erosi, kegelapan, kekacauan, dan kehancuran. Sekarang aku tahu tentang kekuatan mayat. Aku tidak tahu 2 lainnya. Kekuatan keputusasaan Upanishad yang dikultivasikan kakek buyutmu juga salah satunya. Kekuatan semacam ini Upanishad membutuhkan keberuntungan dan bakat bawaan untuk memasukinya. Tidak ada warisan yang bisa membawa mereka ke jalur kultivasi ini. Kakek buyutmu sangat keras kepala. Namun, itulah yang membantunya memahami kebenaran kekuatan keputusasaan Upanishad. Oh, benar. Area bintang Agate dulunya memiliki ahli yang tak tertandingi yang mewarisi kekuatan keputusasaan Upanishad dari garis keturunan Bloodthirstymu. Kakek buyutmu dapat merasakan energi kekuatan keputusasaan Upanishad. Itulah sebabnya dia datang ke zona utara untuk mencari sesuatu. Sekarang dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pria itu, jelas Sang Chen. Xian memiliki cahaya ilahi yang bersinar di wajahnya. Oh, ternyata kekuatan keputusasaan Upanishad adalah salah satu dari 8 warisan besar. Warisan terakhir disebut penggerak jiwa. Itu adalah teknik jiwa rahasia yang jahat, yang jauh lebih mendalam daripada Ino amatir itu. Sang Chen masih ketakutan saat menyebut nama lelaki itu. Cikalmu yang menguasai kekuatan penggerak jiwa adalah lelaki paling misterius di alam semesta ini. Selain pasukan 8 Haus Darah, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Rumor mengatakan bahwa dia tidak memiliki tubuh. Dia hanya seberkas jiwa yang berkeliaran di area bintang besar. Dia telah mendorong banyak ahli ke dalam kegelapan. Jiwa para ahli itu menjadi bagian dari dirinya. Dia mengubah mereka menjadi boneka yang bisa dia kendalikan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sang Chen tampak tercengang. Kekuatan yang dia kendalikan begitu mendominasi. Dia adalah kakak laki-laki dari pasukan 8 Haus Darah. Dia adalah ahli yang paling berbahaya dan misterius. Dia adalah musuh bebuyutan yang ingin dibunuh oleh ke-12 keluarga klan dewa. Ke-12 keluarga klan dewa telah menghabiskan pasukan mereka yang kuat dengan upaya dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat mengetahui identitas aslinya atau keberadaannya. Sang Chen tampaknya waspada terhadap orang yang telah menguasai teknik penggerak jiwa itu. Ketika dia berbicara tentang ahli itu, wajahnya juga berubah. Bukankah kau sudah menguasai kekuatan takdir Upanishad? Bahkan kau tidak tahu identitas aslinya. Xian terkejut. Kekuatan takdir Upanishad bukanlah sesuatu yang kau bayangkan. Justru sebaliknya, semakin kau memahaminya, semakin rumit arti takdir bagimu. Sang Chen mendesah dan bergumam, semakin dalam aku mempelajarinya, semakin tak berdaya aku jadinya ketika aku tidak bisa melakukan apapun untuk membalikkan keadaan. Jaring laba-laba takdir begitu rumit. Aku hanya bisa melihatnya sekilas. Jadi, berapa banyak orang dari garis keturunan Haus Darah yang kau kenal masih hidup? Merenung sejenak, Xian bertanya. Setidaknya ada 3 dari 8 anggota rombongan Bloodthirsty. Frederick mengolah kekuatan mayat, Xuan He mengolah kekuatan kematian Upanishad, dan orang yang mengolah kekuatan penggerak jiwa. Tidak seorang pun tahu nama aslinya. Selain mereka, ada beberapa lagi yang mungkin tinggal di berbagai sudut alam semesta yang luas ini, kata Sang Chen. Jadi garis keturunan Bloodthirsty tidak hanya terdiri dari 8 orang. Xian tercengang. Kau begitu bodoh hingga lucu. Sang Chen menjelaskan dengan wajah aneh. 8 warisan agung Bloodthirsty memiliki buahnya di mana-mana. Tentu saja, tidak hanya ada 8 orang. Rombongan 8 Bloodthirsty adalah 8 pemimpin dari 8 warisan agung.
Meskipun tidak banyak orang yang mengolah 8 kekuatan besar, tidak hanya 8 dari mereka di alam semesta ini. Namun, setelah perang dengan klan dewa itu, hampir semua anggota 8 warisan agung terbunuh. 8 anggota rombongan juga rusak parah. Beberapa menghilang. Petik 2. Seberapa misterius atau istimewanya Tuan Bloodthirsty? Xian bertanya, sepertinya warisanku berasal darinya. Dia, aku tidak memenuhi syarat untuk membicarakannya. Sang Chen mengubah wajahnya karena takut. Dia segera menutup mulutnya, matanya yang panik melirik cincin pembuluh darah di jari Xian. Merenungkan sejenak, dia berkata, tunggu sampai roh cincin memulihkan ingatannya. Kemudian, kamu bisa menanyakannya. Aku tidak berani mengatakan apapun yang berhubungan dengannya. Setelah itu, apapun yang Xian coba tanyakan kepadanya, Sang Chen tetap diam. Dia tidak mengatakan apapun sambil memasang wajah aneh. Setelah lama menembus kabut tebal, mata Xian berbinar saat dia berteriak. Ada bintang kehidupan. Bintang langit yang indah berada di dalam kabut tebal. Bintang itu memancarkan lingkaran cahaya yang tampak seperti busur listrik yang menutupi semua tempat. Itu adalah planet yang tenang karena bergerak dengan energi yang dapat menghancurkan segalanya. Di bawah lingkaran cahaya bintang yang megah itu, Xian menemukan banyak bintang mineral dan bintang mati yang mengelilingi bintang langit biru itu. Namun, saat bintang itu bergerak, ia sering kali menabrak dan menghancurkan bintang mati dan bintang mineral yang menghalangi jalannya semudah mematahkan cabang pohon kering. Bintang mineral dan bintang mati itu berubah menjadi meteor yang lebih kecil yang jatuh dengan sangat cepat. Bintang langit biru itu sangat besar. Itu jauh lebih besar daripada bintang manapun yang pernah dilihat Xian. Kesadaran jiwanya tidak dapat menutupi seluruh bintang dan lapisan busur listrik itu telah menyegel seluruh planet. Bintang langit biru itu bermanuver dengan fluktuasi energi yang mengguncang bumi. Jauh lebih cepat daripada kapal perang cepat itu. Teriak Sang Chen dengan gembira. Akhirnya ketemu. Xian ketakutan. Tujuan yang kamu katakan adalah bintang kehidupan ini. Sang Chen mengangguk dan berkata, aku sudah setuju dengan Frederick untuk membawamu ke sana. Aku pergi ke Agate Star Area untuk mencarimu dan mengatur agar kau dapat mengakses bintang kehidupan itu. Mengakses bintang kehidupan itu. Xian terkejut. Mengapa aku harus pergi ke sini? Benda yang dapat menyembuhkan kakek buyutmu ada di planet ini. Selain itu, planet ini memiliki lebih banyak hal ajaib. Frederick ingin kau pergi ke sana untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Sang Chen tampak sangat getir dan menyesal ketika dia mengeluarkan buah langit biru yang tampak mirip dengan bintang kehidupan itu. Aku harus mengerahkan banyak upaya untuk mendapatkan buah penuntun ini. Oh, tidak apa-apa. Namun, kebaikan yang kuberikan pada garis keturunan Bloodthirstymu dapat dibayar dengan ini. Bisakah kau memberikan lebih banyak detail? Xian sedikit kesal. Bintang kehidupan ini disebut Desolate. Itu adalah benua kuno. Di alam semesta yang luas ini, hanya ada 5 benua kuno. Desolate, ini adalah salah satunya, tetapi tidak mirip dengan benua kuno lainnya. Desolate tidak melahirkan makhluk apapun. Itu hanya menghasilkan ramuan kelas awal asli yang berharga dan langka serta bahan-bahan lainnya. Itu akan terbuka setiap 10.000 tahun selama 10 tahun. Ya, Anda tahu benua kuno memiliki asal. Asal entah bagaimana memiliki kognisi. Anda dapat menganggap Desolate sebagai bintang kehidupan dengan kognisi. Hanya buah pemandu yang tumbuh di Desolate yang dapat membiarkan Anda masuk. Ini untuk Anda. Sang Chen menjelaskan dan kemudian menyerahkan buah aneh itu kepada Xian. Buah penuntun itu sebesar buah kenari. Buah itu memiliki rona biru aneh dengan banyak pola aneh di atasnya. Energi aneh mengalir deras di dalam buah itu, yang merupakan seseorang yang beresonansi dengan benua kuno yang disebut Desolate. Dengan pengamatan yang cermat, Xian dapat melihat bahwa pola-pola pada buah penuntun itu melepaskan cahaya biru yang jernih. Sang Chen melemparkan buah penuntun itu kepada Xian, wajahnya masam dan menyesal. Buah penuntun itu langka. Orang-orang mendapatkannya dari waktu sebelumnya ketika benua kuno itu dibuka. Buah itu disebut kunci Desolate. Kalian dapat menggunakannya untuk memasuki Desolate. Aku telah memenuhi janjiku kepada Frederick. Buah penuntun itu terasa sedikit dingin di tangan Xian. Masih mengerutkan alisnya,
Si Yan tidak mengerti maksud Sang Chen. Aku tidak mengerti. Baiklah, begini, Sang Chen memandang benua kuno yang disebut Desolate di depan mereka. Matanya berbinar dengan cahaya ilahi. Desolate memiliki banyak rahasia. Ia juga memiliki ramuan dan batu yang paling ajaib dan menakjubkan. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat awal asli, yang paling cocok untuk memurnikan senjata dan pelet. Di lautan bintang yang luas ini, Anda dapat menganggap Desolate sebagai rumah harta karun yang belum ditemukan. Apa pentingnya bagi kutu busuk jiwa di dalam kakek buyutku? Si Yan mengencangkan jari-jarinya di sekitar buah yang kaku dan bertanya, mengapa Frederick ingin aku masuk ke sana? Ada sesuatu yang dapat membersihkan kutu busuk jiwa di otak kakek buyutmu. Benda itu langka dan sulit ditemukan. Itu ada di benua kuno. Sang Chen menunjuk Desolate dan berkata, benda itu disebut bunga setan 7 warna. Itu tampak seperti wajah gadis cantik. Ia dapat menangis atau tersenyum, dan ia memiliki kognisi. Ia dapat meracuni pikiran seseorang. Bunga itu adalah ramuan tingkat awal asli. Itu adalah tonik paling berharga untuk memurnikan banyak mantra dan jimat jiwa. Berhenti sejenak, Sang Chen melanjutkan, dan aku tidak tahu mengapa Frederick ingin kau masuk ke sana. Tapi kupikir orang-orang yang mendapatkan buah penuntun akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk ke benua itu. Karena harta karun bumi dan surga yang langka itu. Tanya si Yan. Tidak, hanya ada satu alasan. Sang Chen tersenyum dan berkata, Desolate adalah benua kuno. Benua itu memiliki kognisi. Sejak awal, benua itu telah menyegel dirinya sendiri dan terus mengembara di sekitar area bintang yang signifikan. Benua itu terbuka setiap 10.000 tahun. Selain melahirkan harta karun bumi dan surga yang berharga, ada lebih banyak area misterius di pusat Desolate karena benua itu telah mempertahankan status primal sejak awal. Benua kuno lainnya telah menghabiskan energi mereka untuk menghasilkan makhluk. Secara bertahap, mereka menjadi seperti bintang kehidupan pada umumnya. Tetapi Desolate berbeda. Benua itu tidak pernah melahirkan makhluk hidup. Energi bumi dan surga di benua itu masih sangat kental. Ada sesuatu yang luar biasa dari masa purba. Akan tetapi, hanya mereka yang bisa masuk ke sana yang bisa mengerti. Sejauh yang aku tahu, para ahli dari area bintang besar yang kembali hidup-hidup dari Desolate selalu mendapatkan hasil panen. Kecepatan mereka menembus alam akan meningkat tak terbayangkan. Si Yan bingung. Dia bertanya, para ahli dari area bintang lain juga bisa masuk ke benua itu. Apa itu menembus alam yang kau sebutkan? Tentu saja para ahli dari area bintang lain akan datang ke sini. Wajah Sang Chen tenang. Sejauh yang aku tahu, kali ini, seharusnya ada puluhan prajurit yang memasuki planet kuno. Mereka semua adalah bakat luar biasa dari area bintang besar. Kekuatan mereka sangat mencengangkan. Sama sepertimu, mereka bahkan memiliki kemampuan untuk menantang para prajurit di alam yang lebih tinggi. Berhenti sejenak, Sang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, penghancuran yang kusebutkan adalah tentang kekuatan Upanishad milikmu. Kudengar para prajurit dapat menggabungkan kekuatan Upanishad yang berbeda di Desolate. Kurasa Frederick ingin kau datang ke sini karena fitur ini. Kekuatan Upanishad milikmu banyak, yang menahanmu. Desolate, sangat cocok untukmu. Si Yan merenung sejenak lalu berkata, benarkah siapapun yang memiliki buah penuntun dapat memasuki Desolate? Tidak, Sang Chen menggelengkan kepalanya, Desolate akan melawan dan mengusir para ahli alam dewa yang baru mulai. Karena energi para ahli alam dewa yang baru mulai terlalu melimpah, itu akan merusak struktur Desolate. Jadi, para ahli alam dewa yang baru mulai tidak akan bisa masuk ke sana. Hanya para prajurit sepertimu, para prajurit luar biasa di alam dewa ethereal yang dapat mengakses benua itu. Kau akan bertemu banyak ahli alam dewa ethereal dari berbagai area bintang, tidak hanya area bintang kabut fantasi. Akan ada para ahli dari banyak area bintang termasuk para ahli klan dewa. Apakah akan ada pertempuran? Tanya si Yan dengan serius. Itu bukan kehendak. Pertarungan terjadi setiap menit dengan cara yang paling ganas dan berdarah. Material original incipient grade dan wilayah menakjubkan yang mengolah Upanishad dengan kekuatan yang berbeda dapat membuat orang gila. Tepat pada saat kamu masuk ke sana, kamu harus menghadapi ahli alam dewa ethereal terkuat di alam semesta ini. Karena kamu berada di langit pertama alam dewa ethereal,
Haha, kamu harus lebih berhati-hati, nak. Sambil berbicara, sebuah buku terbang keluar dari lengan baju Sang Chen. Saat buku itu berputar-putar tertiup angin, Si Yan dapat melihat sosok dan gambar di setiap halaman, termasuk rumput, bunga, batu, material kayu, dan banyak lagi. Semuanya tampak hidup seolah-olah itu adalah sampel asli. Si Yan juga dapat melihat deskripsi kecilnya. Ini, ambil buku ini berisi gambar-gambar materi original incipient grade yang telah saya pelajari. Anda akan membutuhkannya di Desolate. Si Yan tidak berpura-pura bersikap terlalu sopan. Ia meraih buku itu dan membungkuk untuk berterima kasih kepada lelaki tua itu. Sudah kubilang apa yang harus kukatakan padamu, Sang Chen mengusap dagunya yang tidak berjanggut. Ia mengayunkan tangannya dengan murah hati, kau harus pergi. Pegang saja buah penuntun di tanganmu. Saat kau mendekati Desolate, sesuatu akan terjadi. Aku tidak perlu memberitahumu lebih banyak. Aku sudah mengingat fluktuasi energi jiwamu. 10 tahun kemudian, aku akan datang dan mencarimu untuk membantumu menyelesaikan tugasmu. Setelah Sang Chen mengatakan itu, ia berbalik dan pergi dengan cepat seolah-olah ia takut bertemu seseorang di sini. Hanya dalam sekejap mata, ia menghilang dari pandangan Si Yan. Auranya juga tersembunyi. Tidak peduli seberapa keras Si Yan mencoba, ia tidak dapat melacaknya. Benua kuno bernama Desolate masih menerobos bintang-bintang lain dan menghancurkan bintang-bintang yang menghalangi jalannya. Percikan bintang yang pecah meledak seperti kembang api yang paling menyilaukan. Ia masih bergerak di area kabut tebal. Si Yan mengamati lebih dekat. Dia mendapati bahwa Desolate melambat seolah tahu apa yang sedang dilakukannya. Meskipun Desolate bergerak cepat, Si Yan tidak takut bahwa dia akan tertinggal di belakang karena dia telah mengembangkan kekuatan luar angkasa Upanishad. Tidak akan menjadi masalah besar untuk mengejar Desolate. Karena itu, Si Yan tidak terburu-buru. Tiba-tiba, jiwanya bergetar saat dia merasakan 3 aura mendekatinya. Gelombang vitalitas dari ketiga aura itu berlimpah dengan banyak ki darah. Si Yan dapat merasakan salah satunya berada di langit kedua alam dewa yang baru lahir. Dia tidak dapat mengetahui alam Sang Chen karena kekuatan magisnya Upanishad. Namun, dia samar-samar menebak bahwa Sang Chen berada di langit ketiga alam dewa yang baru lahir. Dia mungkin salah satu ahli sejati yang tak tertandingi di alam semesta ini. 3 ledakan menyapu seperti pelangi atau 3 sambaran petir. Tak lama kemudian, 3 orang muncul tepat di lokasi di mana Sang Chen baru saja menghilang. Seorang wanita yang sudah menikah berusia 40-an dengan penampilan seseorang yang telah mengalami kesulitan dalam hidupnya muncul. Dia mengenakan pakaian brokat biru tua dengan ikat pinggang berhias giok yang menandai lekuk tubuhnya yang indah. Meskipun langkahnya anggun, wajahnya penuh amarah. Begitu dia tiba, dia berteriak, "Bajingan tua, bawa pantatmu ke sini." Berdiri di samping wanita itu adalah seorang wanita muda dan seorang pria muda yang tampak sangat mirip dengan Sang Chen. Pria muda itu tampak sangat gagah. Dia mengenakan jubah perak. Dia cepat dan memiliki sopan santun yang baik, tetapi wajahnya sangat dingin. Wanita muda itu ramping dan mengenakan gaun biru muda. Dia mengenakan rompi biru air di atas gaunnya yang memamerkan kedua lengannya yang putih seperti giok. Lengannya yang berwarna terang bulan dihiasi dengan banyak cincin giok berwarna-warni. Ia juga mengenakan kalung zamrud bulan sabit yang menjuntai di atas dadanya yang besar, yang menunjang bentuk tubuhnya yang menawan. Wanita muda itu mengenakan sabuk laguna di pinggangnya, yang sekecil tangan dan sehalus ular. Wanita parubaya itu membawa seorang pria muda dan seorang gadis ke daerah ini, tepat ketika Sang Chen baru saja pergi. Dia menggertakkan giginya. Bajingan tua sialan itu, aku mempertaruhkan nyawaku untuk mengambil buah penuntun bagi anak-anak kita dan kau mencuri satu. Katakan padaku, apakah begitu caramu menjalankan peranmu sebagai orang tua? Wanita dewasa itu melihat ke sana kemari. Dia berbicara dengan gigi terkatup, turunkan pantatmu ke sini untukku. Pria dan wanita muda itu juga kedinginan. Mereka dengan kasar melihat sekeliling. Sayang sekali Sang Chen telah pergi lebih awal. Mereka bertiga melepaskan kesadaran jiwa mereka untuk mencarinya sebentar. Wanita yang sudah menikah itu berteriak sebentar tetapi mereka tidak melihat keributan dari Sang Chen. Setelah waktu yang lama, mereka menyerah. Wanita itu melirik dan garis pandangnya jatuh pada Si Yan.
Dia berjuang dalam benaknya untuk beberapa saat dan kemudian tiba-tiba berkata kepadanya, bajingan tua itu memberikan sesuatu kepadamu. Aku tahu itu. Aku tahu aura buah penuntun karena aku menemukannya, dua di antaranya. Dia menoleh, menatap penuh kasih pada pria dan gadis di belakangnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, tolong kembalikan kepada kami. Aku telah menyiapkan buah untuk putra dan putriku. Sang Chen bajingan itu telah mencuri satu dariku. Berhenti sejenak. Dia berkata dengan kesal, aku tidak peduli apa yang telah dia janjikan kepada orang lain. Aku tidak keberatan dengan bantuan yang mengguncang dunia yang dia berikan kepada mereka. Meskipun demikian, buah penuntun ini milikku. Dia telah mencurinya dariku. Tolong kembalikan kepadaku. Pria muda dan wanita itu fokus pada Xian. Teman, kau telah mencapai langit pertama alam dewa halus. Bahkan jika kau bisa masuk ke Desolate dengan buah pemandu, kau tidak akan bisa bertahan hidup selama 10 tahun di sana. Kau harus tahu kenyataan dan mengembalikan buah itu kepada kami. Aku yakin kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kami akan mencari kesempatan lain untuk membalas budi yang ayahku berikan kepada kalian. Bagaimana menurutmu? Pemuda itu tenang. Ia berbicara dengan sangat sopan. Cara ia memperlakukan orang lain tampak sangat mirip dengan Sang Chen. Pada saat yang sama, gadis ramping berbaju biru itu meniru ibunya. Wajahnya yang berbentuk seperti telur angsa sangat cantik. Namun, suaranya dingin dan jernih, tolong kembalikan barang kami kepada pemiliknya. Jika tidak, kami tidak akan takut untuk mengambilnya kembali dengan paksa. Jangan nakal, pemuda itu berteriak padanya. Ia memiliki hubungan dengan ayah. Ayah kami telah mengambil risiko untuk menaruh dendam kepada kami demi memberinya buah itu. Ia memiliki alasannya sendiri yang tidak kami ketahui. Namun, kami tidak ingin terlalu mengganggunya. Jangan pedulikan bajingan tak berperasaan itu. Dia pantas dihukum mati 10.000 kali karena dia tidak peduli dengan masa depan anak-anaknya. Wanita itu sangat marah. Sepertinya dia tidak ingin membuang air liurnya untuk membicarakan suaminya. Wah, tolong kembalikan kepada kami. Kami benar-benar tidak ingin merepotkanmu. Maafkan aku, buah penuntun ini sangat penting bagiku. Ini terkait dengan kematian atau kehidupan orang yang kucintai. Aku tidak bisa mengembalikannya kepadamu. Xian membungkukkan tubuhnya sedikit dan mendesah. Sebuah celah ruang yang menyilaukan retak di belakang punggungnya. Dia menggenggam tangannya ke arah ketiganya dan melangkah mundur, menghilang ke dalam celah ruang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di lapisan luar Desolate.